Halo anak-anak teacher, selamat pagi. Apa kabar? Teacher harap semua baik-baik ya. Ya, hari ini akan kita mulai pembelajaran kita di tematik. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan hingga hari ini, sehingga kami boleh kembali belajar semua karena kasih Tuhan. Tuhan, sekalipun kami belajar melalui online, kami percaya Tuhan akan tetap mengajari dan menuntun kami. Untuk itu Tuhan, ajarin kami, tuntun kami, sehingga kami memahami apa yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki tematik tema 4, yaitu kewajiban dan hakku. Hari ini di minggu ini kita akan masuk di dalam pembelajaran 1, yaitu kewajiban dan hakku di rumah. Yuk sama-sama kita belajar pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021. Di sini kita belajar tentang kewajiban dan hak yang ada di rumah. Apa sih itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita terima setelah melakukan kewajiban. Ingat ya, hak adalah sesuatu yang kita terima. Sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Yuk, mari kita belajar apa sih kewajiban dan hak kita di rumah. Nah, lihat. Kewajiban dan hak di rumah itu ada di buku kamu di halaman yang pertama, ya. Coba buka bukumu di halaman pertama, halaman 1. Kewajiban dan hak di rumah. Setiap anggota keluarga Adit selalu mengerjakan kewajiban mereka di rumah. Adit dan Ranti wajib membantu ibu di rumah. Mereka juga wajib untuk belajar. Ayah dan ibu senang karena mereka melakukan kewajibannya. Adit dan Kak Ranti melakukannya dengan rajin. Setelah melakukan kewajiban, mereka mendapatkan haknya. Ibu dan ayah memberikan uang saku. Ibu dan ayah juga mengajak mereka rekreasi. Nah, dari bacaan ini kita boleh tahu apa sih kewajiban Adit dan Ranti dan juga ibu dan ayah. Nah, kewajiban Ranti dan Adit adalah membantu ibu di rumah. Terus belajar ya dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban ibu dan ayah memberikan uang saku, mengajak Adit dan Ranti rekreasi. Nah, haknya yang diterima oleh Adit dan Ranti apa sih? Nah, setelah mereka melakukan kewajiban mereka yaitu membantu ibu di rumah, mereka mendapatkan uang saku. Jadi hak mereka adalah mendapatkan uang saku. Setelah mereka belajar, melakukan kewajiban mereka untuk belajar, apa juga yang mereka dapatkan? Yaitu mereka mendapatkan waktu untuk rekreasi. Mereka mendapatkan dari siapa? Ayah dan ibu. Nah sekarang yuk coba kamu tuliskan di setiap anggota keluarga kamu kewajiban dan hak masing-masing. Kamu bisa menuliskannya di buku catatan atau di buku latihan kamu ya nak ya. Contoh, ibu. Kewajiban ibu apa? Pertama, merawat keluarga. Contohnya ya. Nah, setelah ibu merawat keluarga, apa yang didapatkan oleh ibu? Yaitu mendapat kasih sayang dan perhatian dari suami dan anak-anaknya. Oke ya. Nah, selanjutnya coba kamu lagi tulis apa aja hak dan kewajiban yang ada pada anggota keluargamu. Contohnya, ayah kewajibannya apa? Haknya apa? Nah, kamu sebagai anak, kewajiban kamu apa? Dan hak kamu apa?
Nah, coba kamu perhatikan buku tematik 3D pada halaman 2 ya. Pada halaman 2 di situ ada kewajiban membantu orang tua ya. Kewajiban membantu orang tua. Nah, di situ ada gambar bersama percakapan ya. Di percakapan tersebut itu menjelaskan tentang kewajiban dan kewajiban membantu orang tua. Nah, di bawahnya ada di situ ayo membuat pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan, kita perlu menggunakan kata siapa, di mana, apa, kapan, dan mengapa. Nah, ini semua kita pernah belajar di pembelajaran sebelumnya ya nak ya. Siapa kita gunakan untuk menanyakan orang, sedangkan kata di mana kita gunakan untuk menanyakan tempat. Apa kita gunakan untuk menanyakan pekerjaan yang dilakukan. Nomor 4 yaitu kapan untuk menanyakan waktu. Mengapa kita gunakan untuk menanyakan sebab akibat pada sebuah peristiwa. Nah, lihat, kita telah mempelajari kata-kata untuk membuat pertanyaan. Nah, sekarang buatlah pertanyaan berdasarkan teks dan gambar yang ada di buku tematik 3D halaman 2 ya. Halaman 2. Contoh di situ kamu tuliskan nanti di halaman 3 ini ya, Nak ya. Ada di situ 4 soal atau 4 baris, kamu coba tuliskan nanti. Yang pertama di sini ada contohnya, siapa yang memasak di dapur? Ya, siapa yang memasak di dapur? Nah, di situ ada kan, ibu memasak di dapur. Siapa yang memasak di dapur? Ibu, ya. Jadi nanti kalau coba kamu lanjutkan lagi ya, Nak ya. Buat pertanyaan yang bisa kamu jawabannya bisa kamu dapatkan di percakapan yang ada di halaman 2. Oke. Kerjakan di buku latihan atau di buku catatannya juga. Nah, lihat. Kewajiban dan hakku di rumah. Yuk, sekarang kita sama-sama membaca ya. Judulnya adalah kasih sayang di manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepada mereka, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakan. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, sekarang kita ada di kritik dan saran, ya. Kritik adalah sebuah pendapat yang dikeluarkan untuk mengomentari suatu objek atau benda. Contohnya, pekerjaan Budi sangat tidak rapi sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan. Mengkritik artinya menilai sesuatu ya. Nah, sedangkan saran itu apa? Saran merupakan sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Atau saran itu boleh juga dikatakan sebagai pendapat seseorang untuk orang lain. Saran boleh dilakukan jika saran itu baik. Jika saran tidak baik, maka jangan dilakukan. Biasanya saran merupakan
Biasanya saran menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya. Contoh nomor 1, seharusnya Budi bekerja dengan tidak terburu-buru dan memperhatikan kerapian agar hasilnya memuaskan. Ya, jadi ketika ada kritik, kita harus mengasih saran. Contoh yang pertama, kita sudah mengkritik pekerjaan Budi. Kita mengatakan bahwa pekerjaan Budi sangat tidak rapi sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan. Maka kita harus memberikan saran, seharusnya Budi bekerja dengan tidak buru-buru dan memperhatikan kerapian agar hasilnya memuaskan. Nah, ketika kita memberikan kritik, maka kita juga harus memberikan saran. Nah, dalam bahasa Indonesia, saran dan kritik ini sebuah kalimat, yaitu kalimat kritik dan saran agar bersifat membangun dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Artinya, kita harus memberikan kalimat atau saran kita, kritik kita kepada orang lain bukan maksud untuk mengejek atau menjelek-jelekkan, namun dengan maksud agar semuanya terlihat lebih baik lagi. Ya, jadi kritik dan saran kita gunakan agar sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik. Nah, perhatikan buku 3 demo pada halaman 3. Di ayo menulis. Nah, sekarang coba kamu buat kalimat saran yang baik berdasarkan cerita-cerita yang ada pada halaman 3. Contoh nomor 1. Pulang sekolah, Mutia langsung bermain ke rumah Lili. Kalimat saran yang sepatutnya kita kasih sama Lili sama Mutia apa? Nah, di sini teacher udah kasih contohnya. Kalimat sarannya adalah sebaiknya Mutia pulang ke rumah dulu minta izin kepada orang tuanya agar mereka tidak khawatir. Ya, mengerti ya. Nah, di nomor 2 sampai nomor 4 coba kamu tuliskan ya kalimat saran yang sesuai pada cerita yang ada pada buku kamu. Contohnya yang selanjutnya yang nomor 2, sepatu Denias kotor karena tidak dicuci. Apa yang saran atau apa saran kamu untuk Denias dan selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ayo berlatih. Perhatikan pada layar kamu di sini ada, ini tidak ada di buku kamu ya nak ya. Jadi perhatikan pada layar ini aja ya. Nanti setelah ini kamu coba pindahkan ke buku catatan kamu atau buku latihan kamu. Diperhatikan di ayo berlatih. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Ingat ya, dalam 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. Kita sudah belajar ini ya. Siti menggunakan banyak waktu belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Ya, tuliskan 5 kemungkinan lain di bawah. Contoh yang pertama, lihat. 365 hari dalam 1 kalender 1 tahun ya. Hari belajar di sekolah 250. Maka sisanya hari belajar di rumah berapa lagi? Jika dalam 1 kalender 365 hari dan hari belajar di sekolah 250 hari, maka hari belajar di rumah adalah 115. Jadi kita dapatkan dari mana? 365 dikurang 250, 50 hasilnya adalah 115. Nah, perhatikan. Contoh yang kedua yang sudah teacher buat di samping ini, lihat. Jumlah hari Minggu dalam 1 tahun 57. Nah, jumlah hari biasa Senin sampai hari Sabtu berapa lagi? Teacher buat sini 308. Dari mana kita tahu? Pertama, 365 dikurang 57, maka hasilnya adalah 308. Oke, nah coba nanti kamu lanjutkan di rumah.
Tulis di buku catatan atau di buku latihan kamu kemungkinan-kemungkinan yang bisa kamu lihat di dalam sebuah kalender. Contoh lain adalah kalau ada hari merah, tanggal merah dalam 1 tahun, contoh dalam 1 tahun 2021. Coba kamu hitung. Nah, berarti hari aktif, hari merah itu kita sebut dengan hari cuti, hari libur ya nak ya. Kalau tanggal merah kita sebut dengan hari libur. Maka hari aktif berapa hari? Nah, dengan mengerjakan ini, kamu lihat atau perhatikan kalender kamu yang ada di rumah ya. Bisa ya? Oke. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.